Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, kita lanjut belajar kitab Matan Jurumiyah. Kita akan membahas tentang bab fi'il. Kita sudah sampai di pembahasan tentang fi'il. Kitab Matan Jurumiyah karangan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji, atau beliau sering digelar dengan Ibnu Ajurum. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul af'ali, bab fi'il. Babu kita artikan bab, al-af'ali fi'il. Babul af'ali, bab fi'il, yang mana pada bab ini yang beliau Syekh Ajurum tuliskan akan membahas tentang kalimat fi'il dalam kalimat bahasa Arab. Sebagaimana yang telah kita ketahui, yang telah kita fahami, bahwa kalimat dalam bahasa Arab ada tiga. Yang pertama ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Sekarang kita akan membahas tentang fi'il. Kata beliau, al-af'alu salah satun. Al-af'alu salah satun. Fi'il ada tiga. Madin, madi, wa mudhari'un dan mudhari', wa amrun dan amar, nahwa contoh, daraba wa yadribu wa idrib. Al-af'alu kita artikan fi'il sama yang di atas. Salah satun, tiga atau ada tiga. Madin, madi atau fi'il madi. Wa dan mudhari'un, mudhari' atau fi'il mudhari', atau bisa juga kita artikan fi'il mudhari'. Wa dan amrun, fi'il amar. Amar atau fi'il amar. Nahwa contoh, bisa kita baca nahwa, bisa juga kita baca nahwu. Biasanya pakai nahwu, di sini pakai nahwa, tidak apa-apa. Doroba, ini doroba tidak kita artikan karena ini sebagai contoh dari fi'il madi. Atau bisa juga kita artikan doroba, dia telah memukul. Wa dan yadribu, dia sedang atau akan memukul. Wa dan idrib, pukul olehmu, pukullah. Idrib, pukullah. Jadi kata beliau Syekh Ajurum, fi'il dalam kalimat bahasa Arab ada tiga. Fi'il dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kalimat dalam bahasa Arab namanya fi'il madi. Yang kedua dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu nanti ada namanya fi'il mudhari' atau fi'il mudhari'. Dan yang ketiga dalam kalimat bahasa Arab nanti ada kalimat namanya fi'il amar. Contohnya doroba. Doroba ini contoh untuk fi'il madi. Beliau langsung memberikan contoh. Doroba contoh untuk fi'il madi. Arti doroba dia telah memukul. Kemudian yadribu contoh fi'il untuk fi'il mudhari' atau fi'il mudhari'. Fi'il madi, fi'il mudhari', dan yang terakhir idrib, artinya pukullah. Idrib ini contoh untuk fi'il amar. Maka beliau bahas satu-satu dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada kalimat fi'il madi. Fal madi maftuhul akhiri abadan, maka madi difathahkan akhir selama-lama. Wal amru dan amar majuzumun abadan, dijazamkan selama-lama. Wa dan fa maka al-madi, madi atau fi'il madi, maftuhu yang difatahkan, al-akhiri akhir, maftuhul akhir yang difatahkan akhir, abadan selama-lama, atau bisa juga kita artikan selamanya. Difatahkan akhir selama-lama atau difatahkan akhir selamanya. Wa dan al-amru fi'il amar atau amar,
majzumun abadan, majzumun dijazamkan, abadan selama-lama atau selamanya. Majzumun abadan dijazamkan selamanya atau dijazamkan selama-lama. Jadi kata beliau di sini membahas fi'il madi terlebih dahulu dan fi'il amar. Kenapa? Karena fi'il mudhari lebih panjang pembahasannya daripada fi'il madi dan fi'il amar. Maka beliau membahas fi'il mudhari di akhir atau belakangan. Yang pertama kita bahas fi'il madi dan fi'il amar. Kata beliau fi'il madi, fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi maftuhul akhiri abadan, difatahkan akhirnya selama-lama atau difatahkan akhir selama-lamanya. Artinya atau maksudnya kalimat fi'il madi dalam kalimat bahasa Arab itu pasti difatahkan huruf akhirnya selamanya, seperti itu. Contohnya tadi di atas kalimat doroba, huruf akhir dari kalimat doroba adalah huruf ba, maka huruf ba ini difatahkan akhirnya karena dia fi'il madi dan selamanya seperti itu. Contohnya ya seperti doroba. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar kaidahnya di sini kata beliau majzumun abadan, dijazamkan selamanya. Berarti bisa kita pahami bahwa kalimat dalam bahasa Arab yaitu kalimat fi'il amar pasti dijazamkan akhirnya untuk selamanya. Ketika ketemu kalimat dalam bahasa Arab dijazamkan akhirnya, maka pasti itu fi'il amar. Contohnya idrib. Idrib ini huruf akhirnya yaitu huruf ba disukun atau dijazamkan, diharokat matikan, idrib. Atau kalau mau bentuk fi'il madi patahkan akhirnya selamanya, doroba. Kalau mau bentuk fi'il amar jazamkan akhirnya selamanya, idrib. Nah seperti itu. Kemudian kita bahas yang terakhir, ada fi'il mudhari. Wal mudhari'u dan mudhari maka nafi awalihi, apa yang ada pada awalnya, ihdaz zawaidil arba'i, salah satu tambahan yang 4, allati yajma'uha qauluka, yang mengumpulkannya ucapanmu, anaitu. Wa huwa marfu'un abadan, dan dia dirofakkan selama-lamanya, hatta yadkhula alaihi nasibun, hingga masuk kepadanya nawasib, au jazimun atau jawazim. Kita artikan perkata terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa menyimak, yang menulis bisa tulis artinya. Wa kita artikan dan, al mudhari'u mudhari atau fi'il mudhari, atau bisa juga kita artikan fi'il mudhari. Ma apa yang, atau kalimat-kalimat, atau kalimat fi'il. Bisa 3, apa yang, kalimat-kalimat, atau kalimat fi'il. Kana ada, atau adanya, fi pada, awali awal, hi-nya, awalihi awalnya, ihda salah satu, az-zawaidi tambahan-tambahan, al-arba'i yang 4, satu paket, ihdaz zawaidil arba'i salah satu tambahan-tambahan yang 4, allati kita artikan yang, yajma'u mengumpulkan, haknya yajma'u hak mengumpulkannya, qaulu ucapan atau perkataan, ka kamu, qauluka ucapan kamu atau perkataan kamu, atau singkatnya ucapanmu atau perkataanmu. Ana itu tidak kita artikan karena ini sebagai contoh dari kalimat ya ihdaz zawaidil arba'i. Apa? Hah?
Ada rezeki guys. Sampai di mana tadi? Ana itu sebagai contoh kalimat dari ihdaz zawaidil arba'in allati yajma'uha qauluka. Wa huwa marfu'un abadan. Wa kita artikan dan, huwa dia, atau bisa juga satu paket wa huwa yaitu singkatnya, atau adalah, yaitu atau adalah. Marfu'un dirofakkan, abadan selama-lamanya atau selama-lama, hatta hingga yadkhula masuk alaiha ala di atas hi alaihi maaf alaihi di atas ala di atas hi nya alaihi di atasnya atau padanya juga bisa alaihi padanya. Nasibun nawasib atau amil yang menasobkan, atau jazimun jawazim atau amil yang menjazamkan. Jadi teman-teman semua kita bahas tentang fi'il mudhari'. Kata beliau fi'il mudhari' itu adalah maka nafi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i, adalah kalimat fi'il yang salah satu yang ada pada awalnya salah satu tambahan yang 4 yang terkumpul dalam ucapanmu, allati jama'u qauluka, yang terkumpul dalam ucapanmu ana itu. Jadi seperti ini. Antara 4 huruf ini, huruf A, Hamzah, Nun, Ya, dan Ta, inilah kalimat salah satu tambahan yang 4. 4 ini sebenarnya pisah, Hamzah atau Alif, Nun, Ya, dan Ta. Salah satu 4 ini ada pada awal kalimat fi'il mudhari'. Seperti contoh di atas, kita perhatikan, yadribu. Yadribu asalnya doroba, doroba, idrib, dan yadribu. Doroba kita tambah huruf ya di awalnya. Ya berarti yadribu ini mendapatkan salah satu tambahan dari salah satu huruf 4 ini. Maka kalimat yadribu adalah fi'il mudhari' atau fi'il mudhari'. Atau contoh untuk A misalkan, adribu artinya nanti saya pukul. Kemudian nadribu kami pukul, yadribu dia memukul, tadribu engkau memukul, dan seterusnya. Jadi kita tidak bahas panjang. Intinya bisa kita pahami bahwa kalimat fi'il mudhari' terdapat salah satu tambahan yang 4 di awalnya. Bisa kita kenali dengan adanya salah satu yang 4 ini pada awal kalimat tersebut. Kemudian tanda fi'il mudhari' yang kedua adalah marfu'un abadan, selamanya dirofakkan. Kita lihat kalimat yadribu. Yadribu kalimatnya marfu atau dirofakkan atau berharokat dhamma pada huruf yang terakhir, yaitu huruf ba. Kita baca yadribu. Asalnya doroba, kemudian berubah menjadi yadribu. Maka yadribu ini adalah kalimat fi'il mudhari'. Kenapa bisa? Karena kita bisa tahu bahwa pada awalnya ada huruf ya, salah satu tambahan yang 4 yaitu ana itu. Kemudian yang kedua, dia marfu pada huruf akhirnya, dirofakkan atau dibaca harokat dhammah. Kemudian kata beliau hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, hingga masuk kepadanya nawasib dan nawasib dan jawazim. Jadi kalimat fi'il mudhari' itu marfu selamanya, tetap kecuali dia tidak marfu, dia tidak dibaca rofa menjadi buh, dia tidak dibaca rofa seperti yadribu ketika masuk amil nawasib dan jawazim. Amil nawasib ini yang menasobkan fi'il mudhari' dan amil jawazim yang menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi kalau masuk nanti amil nawasib, contohnya seperti yadriba, kita tidak baca yadribu lagi. Kemudian kalau amil jawazim masuk kepada fi'il mudhari', kita baca yadrib, kita sukunkan atau jazamkan. Kemudian beliau melanjutkan tentang amil nawasib dan amil jawazim. Beliau ingin mengenalkan kita apa itu amil nawasib dan apa itu amil jawazim, yang mana itu amil nawasib dan yang mana itu amil jawazim. Yang mana ketika ada amil nawasib dan amil jawazim ini masuk kepada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tidak marfu lagi, tetapi dibaca mansub atau dibaca majzum, dibaca nasab, dibaca fathah atau dibaca
majzum, jazam atau berharokat sukun. Maka beliau mengatakan nawasibu asyaratun. Maka nawasib ada 10. Wahia dan dia an walan wa idan wa kai wala mukai wala mul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Kita baca sekaligus. Wal jawazimu dan jawazim samaniyat asyarah 18. Wahia dan dia lam walamma dan lamma wa alam dan alam wa alamma dan alamma wa lamul amri dan lam amar wa du'ai dan doa wala fin nahyi dan la pada nahi wa du'ai dan doa wa in dan in wa ma dan ma wa mahma dan mahma wa ma dan ma wa man dan man wa mahma dan mahma wa izma dan izma wa ayun dan ayun wa mata dan mata wa aina dan aina wa ayyana dan ayyana wa anna dan anna wa haitsuma dan haitsuma wa kaifama dan kaifama wa idzan dan idan fi syi'ri khosatan pada syair-syair yang khusus. Jadi bisa kita paham bahwa pembahasan kalimat fi'il mudhari ini lumayan ribet daripada fi'il madi dan fi'il amar. Maka beliau membahasnya di akhir. Padahal kalau urutan tasrifnya doroba yadribu idrib, fi'il mudhari yang tasrif kedua sebelum fi'il amar. Kita artikan per kata. Fa kita artikan maka an-nawasibu nawasib atau amil-amil nasab, amil-amil yang menasobkan. Asyaratun ada 10 atau 10. Wa dan hiya dia, wahia dan dia, atau bisa kita artikan yaitu, atau bisa juga adalah. An tidak kita artikan karena ini termasuk huruf nawasib atau menasobkan fi'il mudhari, yang mana ketika an masuk kepada fi'il mudhari maka dibaca mansub atau dibaca harokat fathah. Ayyadribah. Wadan lan tidak, wadan idan wadan kai, wadan lam kai wadan lamul juhudi lam juhud, wadan hatta wadan al jawabu bil fa'i jawab dengan fa, wadan al wawi waw dan waw, wadan al au dan au. Wadan al jawazimu jawazim atau amil jazam, atau bisa juga amil yang menjazamkan. Samaniyata asyara 18 atau ada 18. Wadan hiya dia, wahia dan dia. Lam tidak kita artikan, wadan lamma, wadan alam, wadan alamma, wadan lamul amri lam amar, wadan ad-du'ai doa, wadan la fin nahyi lam pada la pada nahi, wadan ad-du'ai doa, wadan in, wadan ma dan ma, wadan man, wadan mahma, wadan izma, wadan ayun, wadan mata, wadan aina, wadan ayyana, wadan anna, wadan haitsuma, wadan kaifama, wadan izma, idan fi syi'ri khosatan, fi pada syi'ri syair atau syair khosatan yang khusus atau yang tertentu. Jadi teman-teman semua, dari sini bisa kita paham bahwa kalimat dalam bahasa Arab ada namanya fi'il. Bahwa kalimat dalam bahasa Arab ada juga namanya huruf. Kemudian kita sudah memahami bahwa kalimat dalam bahasa Arab ada namanya huruf nawasib dan huruf jawazim, yang mana huruf nawasib dan huruf jawazim ini masuk kepada fi'il mudhari. Nawasib menasobkan fi'il mudhari, jawazim menjazamkan fi'il mudhari. Kemudian nawasib kata beliau ada 10, yaitu an ila akhirih sampai akhir. An dan teman-temannya an sampai akhir. Kemudian kata beliau jawazim ada 18, amil yang menjazamkan fi'il mudhari ada 18, yaitu lam ila akhirih sampai
akhir. Idan dan teman-teman lam dan teman-teman lam sampai idan. Dan idan ini fi syi'ri khosatan, pada syair-syair yang khusus, pada syair-syair yang tertentu. Jadi teman-teman semua, kesimpulannya adalah yang penting bisa kita pahami bahwa dalam kalimat bahasa Arab ada namanya fi'il. Kemudian fi'il ini dibagi 3. Sebelumnya kita sudah kenal juga ada fi'il, ada kalimat fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kemudian ada fi'il mudhari yang sahih akhir, ada juga fi'il mudhari fi'il 5, isi fi'il yang 5 atau af'alul khamsah. Ada juga fi'il mudhari yang bersambung dengan akhirnya sesuatu, apakah bersambung dengan domir tasniyah, domir jama, atau ya muannas mukhotoba. Kemudian yang kelima ada fi'il mudhari yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu atau fi'il mudhari polos. Itu pembagian fi'il mudhari yang sudah kita kenal sebelum bab fi'il ini. Kemudian kesimpulannya, kalimat fi'il dibagi 3. Ada namanya fi'il madi dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu. Ada juga kalimat fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il madi bisa kita ketahui dengan dipatahkan akhirnya untuk selama-lamanya. Fi'il amar bisa kita ketahui dalam kalimatnya dalam bahasa Arab dengan dijazamkan akhirnya selama-lamanya, seperti contoh idrib. Dan fi'il mudhari bisa kita ketahui dengan 2 cara. Yang pertama, salah satu tambahan yang 4, yaitu huruf ana itu ana, ya, dan ta. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari itu marfu abadan, dirofakkan selama-lamanya. Bisa tidak dirofakkan dengan syarat ya hatta yadkhul alaihi nasibun au jazimun. Masuk kepada fi'il mudhari didahului oleh amil nawasib atau amil jazim, dan beliau memaparkan amil nawasib ada 10, an, lan, idan, kai, lam, kai, dan seterusnya. Kemudian amil jawazim, amil yang menjazamkan fi'il mudhari ada 18, yaitu lam, lamma, alam, alamma, alamul amri, dan seterusnya. Jadi semoga bisa kita pahami bersama. Mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.